Riko pertama dipanggil di BAP sampai 5 jam. Pas Bang Putra datang, BAP bentar langsung tersangka. Bahkan ketika Riko mau masuk mobil, dia udah minta tolong aku. Terus katanya di situ nggak ada CCTV-nya. Laporannya nggak jalan. Terus kita udah menyediakan saksi, ada 7 saksi. Lama diprosesnya. Yang katanya kita Riko sama Bang Putra ngeroyokin orang itu mukanya mulus, nggak tercium di media nama-namanya. Bahkan satu nama pun nggak ada di situ, padahal yang ngeroyok banyak. Yang paling berat ya ketika anak-anak nanyain ayahnya mana. Ayah cari uang yang banyak buat kakak, terus saya bilang kakak nggak mau uang, kakak mau ayah. Dia nggak peduli uang tapi mau ayah. Rasanya apa waktu anak bilang begitu? Sedih, nangis, terus sampai mereka sakit. Putra bilang minta maaf, mau sujud pun nggak apa-apa bunda. Three, two, one, close the horden. Close the door. Hey, horden. Wah, ini kayaknya udah sok Inggris-Inggrisan ya, atau mungkin hordennya mesti diganti sama PS Store nih ya. Ya, support by PS Store ya. Nah, ada Mbak Septia Siregar, istri dari Mas Putra Siregar, yang dimana sekarang Mas Putra Siregar masih di dalam tahanan Polres Metro Jakarta Selatan, karena dugaan katanya mukulin seseorang ya. Pengeroyokan. Pasal 170. Pasal 170. Artinya kalau pengeroyokan itu rame-rame mengeroyok satu orang ya? Iya. Yang dipenjara adalah Mas Putra dan Riko. Mas Riko. Oke. Banyak pertanyaan yang sebetulnya dari kemarin saya pengen tanyain. Tapi Mbak Septia akhirnya hari ini bersedia hadir di sini. Sebetulnya kronologisnya saya kaget loh terus terang. Saya lihat waktu itu Mas Putra semua rame-rame di umroh. Iya kan? Umroh. Bersama rombongan Anji dan lain sebagainya gitu kan. Tiba-tiba pulang ditangkap polisi, itu saya syok loh. Itu kejadiannya berarti sebelum umroh ya? Sebelum umroh kejadiannya. Oke, tuduhannya apa sih Mbak? Jadi melakukan pengeroyokan terhadap pelapor? Iya. Satu orang? Oke, pelapor ini statusnya apa? Mahasiswa, karyawan? Baru lulus sekolah kayaknya. Sekolah di? Nggak tahu juga. Oke, badannya gede? Nggak pernah lihat badannya sih. Oke. Mas Putra dituduh melakukan pengeroyokan. Waktu ditangkap, kaget nggak Mas Septi? Kalau ditangkap itu Bang Putra yang ke sana. Ada surat panggilan? Jadi Bang Putranya ke sana. Datang? Jadi sebenarnya itu kejadian sebelum umroh. Iya. Terus emang ada WhatsApp dari pelapor, tapi bukan langsung ke Bang Putra, ke teman-temannya Bang Putra. Mungkin nyuruh waktu itu Riko buat minta maaf, Bang Putra juga buat datangin pelapor. Nah, ketika Bang Putra mau ke sana, yang terima WhatsApp ini bilang udah aman, semuanya udah aman, dia bilang gitu. Jadi Bang Putra nggak ke sana dong, karena ada yang temennya ini bilang, karena kan WhatsAppnya masuk ke dia. Iya. Masuk ke dia terus udah aman katanya. Jadi Bang Putra nggak kesana dong. Padahal mereka berdua ini udah maksa pengen kesana. Cuman karena yang nerima WhatsApp ini bilang udah aman Pi. Soalnya kan teman-temannya dia. Yang nerima WhatsApp ini siapa? Teman-temannya mereka juga. Teman-temannya mereka. Oke. Katanya udah aman. Udah aman. Ternyata enggak, belum aman. Jadi yang dipermasalahin itu karena kita nggak kesana, minta maaf. Oke, padahal Bang Putra dan Riko sudah datang pengen klarifikasi atau minta maaf kalau emang ada salah gitu ya. Oke, ternyata dibilang katanya udah aman, ternyata jadi tidak aman. Kesana. Oke, berarti maaf ya, ini kalau saya asumsi saya orang awam ya, ada indikasi bahwa sebetulnya nggak aman. Karena kalau Bang Putra ke sana, jadi seolah-olah selesai. Jadi ada pihak-pihak yang mau ini nggak selesai, seolah-olah gitu ya? Mungkin. Oke, asumsi saya lah, anggap asumsi saya. Saya orang awam nih. Karena saya nggak, Riko saya nggak kenal, pihak sana saya nggak kenal gitu kan ya. Saya cuma tahu Bang Putra gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, akhirnya habis dipanggil langsung ditahan apa pulang dulu? Riko pertama dipanggil di BAP sampai 5 jam. 5 Bang jam. Putra belum datang. Terus pas Bang Putra datang, BAP bentar langsung tersangka. Langsung tersangka. Ditahan. Di situ juga? Nggak butuh waktu berhari-hari datang berapa klarifikasi berapa saksi gitu nggak? Enggak, langsung ditahan di hari itu.
di hari Oke. yang sama. Jadi dia perginya sore sampai malam, dia bilang dia ngabarin, Bunda kayaknya aku nggak bisa pulang gitu. Jadi kaget kenapa, cuman dia nggak ngejelasin. Terus dia bilang aku kayaknya nggak bisa pulang. Oke, Gitu. Mbak Septia udah tahu belum kejadian pengeroyokan ini apa? Udah tahu, jadi udah, Bang Putra pas cerita. Pas itu kan dia diundang sama temennya nih, dia tuh sebenarnya emang gak mau pergi hari itu, cuman dipaksa. Biasanya kalau dipaksa berkali-kali kan diajak. Nah diajak ke ulang tahun temennya Di yang terima kafe WhatsApp itu, ini. iya. Oh, yang terima WhatsApp tadi. Oke. Di kafe, siap itu karena udah diajak berkali-kali, Bang Putra ikut sama Riko berdua sana. Terus sama rombongannya si Cika. Oke, Cika yang rame nih gara-gara katanya belain Cika ini gitu ya. Itu temennya yang si ini tadi, si D tadi. Oke, Yang Cika ini temen si D. D itu adalah yang nerima nerima WhatsApp tadi. Oke. Terus? Terus pas sampai sana, si Cika ini kan punya pacar. Pacarnya itu teman-temannya Riko. Temannya Oke. Riko, temannya Bang Putra. Oke. Cuman dia pindah-pindah table. Jadi pacarnya ini mungkin agak sedih lah. Kenapa sih cewek aku kesana kemari gitu. Oke, jadi Cika itu bawa pacarnya, di situ ada pacarnya, tapi malam itu dia pindah table kanan, table kiri. Iya, Oke. jadi keliling table dia. Oke. Jadi karena Riko ini kasihan, datengin si Cika, ayolah Cik, kasihan tuh cowok lu. Cowok lo temenin lah gitu kan. Oke. Karena cowoknya juga temen Bang Putra juga. Baru kenal. Iya, baru Oke. kenal juga. Jadi Oke. udah siap itu tiba-tiba di situ si Cika nangis, nggak tahu nangisin apa. Oke. Nangis. Nah, si ini ada yang di antara yang duduk teman-temannya di situ cekcok sama Riko, maksudnya Riko diejekin gitu. Lo Iya. ngapain sih ini gitu kan? Iya. Terus disitulah terjadi insiden itu. Antara Ciko dengan teman-teman mereka lah ya. Oke, Bang Putra pada saat itu nggak Belum di ngapa-ngapain, situ. belum di situ. Iya. Terus? Terus karena udah ada pukul-pukulan, Bang Putra datang buat ngelerai. Jadi nggak tahu apa-apa tiba-tiba pukul-pukulan ya. Bang Putra datang. Karena saya pribadi nih ya, sebagai laki-laki kalau tiba-tiba ada teman saya pukul-pukulan, nggak mungkin saya pergi. Itu pengecut kan? Pasti saya datang. Oke, dilerai. Terus? Karena mereka banyak, Riko cuman sendiri, takut apa-apa. Makanya Bang Putra datang buat ngelerai. Tapi emang dilihat Bang Putra gini sih, mukul gitu. Di CCTV itu ada. Gini, Oke, iya. gitu. Karena kan biar nggak parah. Cuman pas di situ ya udah ujung-ujungnya Riko minta maaf sama mereka. Di dalam itu minta maaf. Harusnya udah selesai. Harusnya udah selesai. Pas udah minta maaf, keluar dari kafe itu, baru keluar. Sama Mas Putra nggak? Mas Putranya udah keluar duluan. Duluan. Pas sudah di pintu, diamanin sama temen-temen aku karena kan ada sosok Bang Putra nih. Iya, takutnya bahaya. jadi fitnah atau jadi apa gitu. Oke. Jadi pas di pintu itu Bang Putra diajak cabut. Si Riko udah nyampe pintu depan mau ke parkiran digebukin. Oh, makanya Tapi fotonya masih beredar bonyok ya Riko ya? Masih di daerah kafe tersebut, baru mau nyampe parkiran digebukin. Oke. Digebukin. Sama yang tadi teman-teman yang tadi iya, itu. yang duduk-duduk di situ. Yang duduk-duduk di situ kan ada 2 table nih. Nah, duduk-duduk di situ, saya itu digebukin bonyok sampai badan, sampai badannya beras, sepatunya udah nggak, sendalnya nggak ada, handphonenya nggak ada. Bahkan ketika Riko mau masuk mobil, dia udah minta tolong aku. Gitu. Soalnya dia di Tukang parkir security nggak ada yang nolongin? nggak tahu. Terus katanya di situ nggak ada CCTV-nya. Masa sih? Nah, yang harus dipermasalahkan kalau sampai tempat sebagus itu, selevel itu, kafe ini kan kafenya bukan kafe sembarangan. Sampai di depan nggak CCTV, ini harus dipertanyakan. Izinnya juga benar harus dipertanyakan dong. Saya netral loh, saya bukan mau cari ribut nih. Bener nggak sih? Oke. Nggak ada CCTV Nggak ada katanya. CCTV Oke. katanya. Kira-kira nggak ada apa tidak adakan? Kurang tahu, tapi Oke. menurut kita sih kayaknya nggak mungkin nggak ada CCTV ya. Pasti nggak mungkin. Nah, Riko udah minta Kecuali tolong, warung kopi ya. Ampun, sampai ditolongin sama Vero. Ve- Vero Walando. Oh, ada Vero Walando di situ. Ada. Oke. Jadi Vero melukin Riko, si Vero juga jadinya. Oke. Cuman jadi selesai kan, si Rikonya lari masuk mobil lagi. Sampai mobil hancur-hancuran. Rame-rame. Heeh. Ada yang megangin dia, dia di dalam mobil itu. Jadi nggak tahu gimana cara dia selamat, ditolong sama teman-teman kami sama Steffi nolongin juga. Steffi juga kena pukul. Steffi siapa nih? Steffi Zamora Oh, Steffi Zamora kan perempuan ya? Kena pukul juga? kena pukul juga. Oke. Nah, Vero Walando diminta keterangan sama polisi? Jadi saksi untuk pas Riko ngelapor, jadi saksinya si Riko. Oke, pas saat sekarang Riko jadi tersangka bersama Bang Putra, Vero Walando ini diminta keterangan nggak? Nggak tahu kalau yang untuk ini.
Steffi juga diminta keterangan nggak? Tapi BAP mereka semuanya bagus, Vero ngejelasin siapa yang sebenarnya dikeroyok. Di mana nih? Di versi laporan Riko, Si Riko. bukan versi laporan mereka. Cuman di situ emang Vero berani nyebutin namanya. Nah, terus abis itu intinya adalah dipukulin, Bang Putra udah nggak ada di situ tuh. Udah nggak ada, dia udah diamanin di pom bensin, diamanin sama Jess Amalia. Oke, sama Jess Amalia. Oke, ini sebenarnya jadi banyak artis yang terlibat sudah ya. Ya, tapi terlibat bukan terlibat pemukulan gitu ya. Oke, saya nggak tahu nih Vero udah jadi saksi apa enggak, cuman kalau belum ya bisa dijadikan masukan gitu ya. Karena ini bisa meringankan kan, karena saksi yang melihat bahwa sebenarnya Riko itu Iya, Riko di. Pertanyaan saya, Riko ngelapor nggak besoknya? Ngelapor di hari yang sama. Di hari yang sama ngelapor ke polisi? Ngelapor. Kemana? Jadi paginya itu ke RS. Visum? Berobat dulu. Oke. Baru siangnya itu dia visum. Oke. Visum terus ngelapor. Kemana? Sama ke Polres Metro Jakarta. Polres juga. Jakarta Selatan. Iya, Polres. Yang ngelapor Riko dikeroyok. Iya. Tapi kenapa Riko yang jadi tersangka, itu penasaran saya. Dan kenapa Riko sama Bang Riko jadi tersangka itu juga nggak tahu karena pelapor itu melaporkannya 2 minggu setelah kami ngelapor. Oke, 10 jadi hari setelah kami Bang Putra dan Riko melapor dikeroyok. Tiba-tiba 2 minggu kemudian justru pihak 10 dari hari kemudian. yang pelapor yang sekarang Bang Putra jadi tersangka ngelapor 2 minggu kemudian. Iya. Tapi yang diproses adalah justru laporan dari pelapor yang 2 minggu setelahnya. Iya. Pertanyaannya, kenapa laporan Riko yang udah jelas-jelas buktinya ada bukti visum, bukti rumah sakit, bonyok, tidak diproses? Nanya nggak ke polisi? Kayaknya nggak ada jawaban. Kita udah ngelapor pada tanggal 2. Nah, itu laporannya Nggak jalan? nggak jalan. Terus kita udah menyediakan saksi, ada 7 saksi. Nggak itu kayak lama diprosesnya. Oke, ini pertanyaan saya ini pertanyaan orang awam ya. Saya sebagai host yang netral nih. Pada Polres Jakarta Selatan, pertanyaan saya, kenapa kok laporan Riko dan Bang Putra yang sudah 2 minggu sebelumnya tidak jalan? Oke, ini pertanyaan saya. Kalau bisa ada yang menjawab di kolom komen, silakan kolom komen. Terus intinya nggak tahu kenapa tiba-tiba 2 minggu kemudian mereka lapor, dilalah Riko yang Bang Putra jadi tersangka. Oke, tapi Bang Putra ngomong ke Mbak Septia nih sebagai suami istri gitu ya. Bilang nggak, oh iya bener, manggilnya mama apa Pak? Bunda. Bener Bunda, aku emang mukul gitu. Apa gimana bilangnya? Aku ngebantuin Riko. Ngebantuin Riko? Dia bilang ini, Riko tuh mau digebukin banyak orang Bunda, Iya. rame. Aku nggak mau kenapa-napa, jadi ya emang dia gini kata dia, gini sama kaki dia gini. Iya, karena banyak orang gitu. Iya, Oke. karena takut Riko hancur, tapi ujung-ujungnya hancur juga memang. Tapi bener nggak dia si pelapor ini? Ini kayaknya enggak, emang enggak. Oke. Ada nggak bukti di polisi, bukti si pelapor ini bonyok-bonyok? Nggak tahu, kita belum pernah lihat fotonya ya, tersebar. Tapi Artinya kan kalau dikeroyok kan berarti ada karena gini, saya nggak tahu nih, saya baru tahu ceritanya sekarang nih. Tapi yang saya lihat dari foto Riko yang beredar pada saat itu benar. dia tuh bonyok-bonyok. Itu bukti dikeroyok, yaitu ya iya. matanya biru, Iya. dalamnya biru. Tapi kalau yang katanya kita Riko sama Bang Putra ngeroyokin orang itu mukanya mulus. Tahu dari mana? Bang Putra sempat foto karena dia tahu ini pasti bakal jadi masalah nanti. Oh, ini bakal jadi viral. Bang Putra sempat foto di mana? Di dalam kafe tersebut. Pas setelah kejadian pengisian itu? Pas di hari yang sama sebelum Bang Putra diamanin. Boleh lihat nggak? Oke, ini pelapor berarti ya? Itu ya. Oke, ini mulus banget sih. Beda sama Riko. Beda sama Riko. Artinya sebetulnya harusnya Riko yang dikeroyok ya? Riko harus yang lapor ya? Iya, kalau pengeroyokan harusnya Riko. Tapi ini mukanya mulus. Loh, atas dasar apa polisi akhirnya menahan Bang Putra dan Riko? Orang mukanya aja mulus kok. Nggak tahu kenapa. Visum di mana? Nggak tahu juga visum di mana. Kayaknya Mbak Septia ini ada sesuatu ganjal, tapi jadi saya jadi curiga nih, ada apa dengan ini gitu. Jadi kayak nggak lazim gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Mbak, saya mau nanya nih. Akhirnya ditetapkan jadi tersangka Bang Putra dengan Riko. Kaget pasti ya? Kaget lah, baru pulang umroh terus jadi fitnah baru lagi. Pulang umroh kok ke klub gitu. Padahal kan kejadiannya sebelum umroh. Terus kenapa tiba-tiba cuma nunggu Bang Putranya nih langsung ditahan.
cuman nunggu Bang Putranya doang, terus langsung ditahan gitu. Jadi Mbak Jadi kaget, Septi kenapa harus ditahan? melihat seolah-olah ini politis, atau mungkin ada campur tangan pihak tertentu yang membuat emang Bang Putra jadi target atau sasaran? Nggak tahu. Nggak tahu ya, oke. Yang ngeroyok Riko tuh kemana sekarang? Media nggak tercium di media nama-namanya. Gitu. Kenapa tidak tercium di media? Apa dia keluarga yang punya media? Enggak. Loh, pertanyaan saya sebagai Iya. sarjana politik kritis wajar dong. Iya benar. Minimal orang-orang yang katanya waktu itu ngelihat kejadian di meja itu, kan banyak teman-temannya nih. Itu dijadiin saksi nggak? Dijadiin saksi. Di BAP juga nggak? Iya. Teman-temannya Bang Putra Nggak, bukan teman Bang Putra, teman-temannya. ada. Ada juga. Oke. Nah, teman-teman yang orang-orang yang ngeroyok di lapangan parkir itu Nggak kecium media nama-namanya. tidak tercium media. Nggak. Bahkan satu nama pun nggak ada di situ. Padahal yang ngeroyok banyak kan. Yang ngeroyok banyak. Iya. Pertanyaannya kenapa kira-kira? Ini saya jadi Kurang tahu. berarti ada sesuatu. Oke, saya ngerti Mbak Septi nggak usah jawab, tapi saya jadi penasaran ada apa di balik kasus ini gitu kan. Nah, sama sekali nih nama-nama Nggak, coba cari aja di googling. Kayaknya nggak ada satupun nama. dan tidak ada berita soal pengeroyokan Rikonya. Justru pas Bang Riko sama Putra itu dipertontonkan. Aku sebagai istri, anak aku ngelihat ayahnya pakai baju oranye, dipertontonkan masuk TV media manapun. Nah, sementara yang ngeroyok Riko, kenapa sih nggak diperlakukan sama kayak Bang Putra? Pertontonin juga. Udah jadi tersangka belum? Nah, nggak tahu udah 2 kali BAP nih. Iya. Bang Putra kan cuma sekali BAP, tersangka ditahan. Ini udah 2 kali BAP, nggak namanya juga nggak tahu siapa, nggak kecium sama media. Siapa mereka? Aparat? Nggak tahu. Anak pejabat? Nggak tahu. Oke. Anak artis mah nggak ada apa-apanya. Anak artis mana punya kuasa apa-apa ya kan dia. Iya ya. Oke, Mbak. Berapa lama udah Bang Putra ditahan di Polres? Udah 2 bulan. 2 bulan? 60 hari berarti? Iya. Belum P21? Belum. Berkas belum naik kejaksaan? Belum. Lama banget loh. Ini ada yang aneh lagi nih. Bang Putra secepat itu jadi tersangka pas saat datang klarifikasi langsung jadi tersangka, tapi bisa selama itu di tahanan polisi. Iya. Nggak nanya kenapa? Nggak nanya ya, jawabnya pasti ribet. Tunggu aja lah, kamu tunggu aja. Harus nanya dong, Mbak. Kan wajar. Sebagai warga negara punya hak untuk nanya kenapa suami saya berkasnya nggak naik-naik gitu. Apa ada sengaja, kesengajaan dari pihak-pihak tertentu seolah-olah ini biar lama aja di Polres gitu. Nggak tahu, kan harusnya 20 hari, udah ditambah 40 hari. Sekarang ditambah lagi 60 hari. 20, 40, 60 hari. Padahal berkas harusnya udah lengkap. Ya kalau buktinya lengkap, harusnya ada lengkap. Oke. Ya kan? Bang Putra di polisi mengakui nggak bahwa saya ngeroyok? Enggak. Dipaksa untuk mengakui tidak? Kalau dipaksa bisa jadi. Cuman Bang Putra, aku nggak akan ngakuin. Karena aku nggak ngeroyok, dia bilang gitu. Jadi Bang Putra bilang dampak apapun dia tidak akan mengakui hal tersebut karena dia tidak melakukannya. Oke. Ada upaya perdamaian dari pihak pelapor dengan kalian? Aku sih lebih sering ke sana, ke rumah pelapor. Berharapnya sih damai, minta maaf. Cuman berapa kali ke rumahnya, maksudnya nggak ada orangnya, cuman nyampe penjagaan doang. Beberapa kali ke sana, terus melalui orang juga nggak bisa. Tapi ikhtiarnya Bang Putra, kamu usaha aja terus ke sana. Mau diusir, mau diapain, yang penting tunjukin kalau kita tuh ikhlas tulus datang ke sini bilang. Jadi saya sering ke sana sebulan kemarin 3 kali, bulan ini baru 1 kali. Oke. Pelapor ini siapa sih, Mbak? Orang biasa apa orang luar biasa? Orang luar biasa. Orang luar biasa. Oke, gini. Kalau saya pribadi ya, kalau kalian adalah orang luar biasa, kita semua adalah orang luar biasa. Orang luar biasa adalah harusnya orang yang mau membuka hatinya, membuka dirinya untuk saling memaafkan atau minimal mendengarkan. Kecuali pihak Bang Putra arogan. Iya, kecuali kita Belagu, menantangin gitu kan. Kalau saya nih kan, akhirnya kenapa saya ngelaporin karena kasus saya nih ya, pihak sananya arogan malah ngancem-ngancem, itu beda. Tapi kalau saya pribadi, saya bermasalah dengan orang itu, walaupun orangnya salah.
Tapi orangnya datang memohon-mohon minta maaf, ngomong baik-baik. Pengacaranya juga nggak bikin ribut, pasti akan saya maafkan. Bener nggak sih? Bahkan saya ke rumahnya emang sengaja nggak pakai pengacara. Ya apalagi itu berarti. Berkekeluargaan. Bang Putra bilang pengen ketemu sama pelapor, minta maaf gimana pun dia bilang. Terus Bunda juga sering-sering aja ke sana, dia bilang itu. Udah kepala di bawah aja, bilang itu. Ya makanya saya usahain apa yang Bang Putra anuin. Cuman emang kita masih belum diterima. Tutup rapet banget gitu. Oke. Mewakilin Bang Putra, emang Bang Putra benar-benar minta maaf jika itu kesalahannya. Karena emang nggak ada pembenaran. Bang Putra di situ lagi ada di tempat yang salah, di jam yang salah. Iya, waktu dan tempat yang salah. Kayak emang ya sial aja lah intinya Mbak ya. Dan maksudnya juga kan pengen nolongin teman. Dan satu hal lagi sih, kalau orang dikeroyok, berarti artinya harus bonyok. Dan yang royok harus banyak, betul kan? Iya. Tapi ini kan berarti kan yang dituduh royok adalah Riko dan Bang Putra. Rikonya aja, ini logika kita berpikir ya. Rikonya bonyok-bonyok. Gimana caranya orang bonyok bisa ngeroyok, betul nggak? Terus Riko juga udah dilaporin sama beberapa orang. Atas dasar? Pengeroyokan. Logikanya gini, beberapa orang, Riko sendiri, gimana bisa dikatakan pengeroyokan untuk beberapa orang? Iya, Melaporkan banyak. That's the point. Riko dilaporkan oleh beberapa orang telah mengeroyok. Berarti Riko ini ibaratnya Hulk atau Thor gitu ya. Atau Iron Man yang ngeroyok beberapa orang. Atau Naruto. Iya. Ribu bayangan. Lagi-lagi kan pasti satu lawan satu aja bisa jaga diri. Ibaratnya kalau rame-rame dikeroyok satu orang itu agak aneh sih. Ada 3 orang yang melaporkan Riko. Riko kan sendiri nih, Iya. sendiri. Laporin Riko sendiri ya. Ngelapor, ngelapor dia dikeroyok. Dia sendiri sama 3 pelapor. 3 pelapor ngelaporin dikeroyok Riko. Ngeroyokan. Itu agak nggak masuk akal. Gimana sendiri ngeroyok 3 orang ini? Logikanya gitu. Oke, saya ngomong di sini bukan membela Riko, bilang bela Pak Putra ya. Saya kenal Riko juga enggak. Cuman saya bercoba berpikir kritis dan senetral mungkin sebagai seorang host. Walaupun kita kenal juga, saya bukan berarti bilang Mas Putra, Bang Putra pasti benar gitu kan. Bisa jadi Bang Putra juga bohong dia sebelum mukulin, tapi kan dari logika berpikir dari faktanya aja udah nggak mungkin gitu kan. Kecuali Bang Putra rame-rame gitu kan. Oke. Dan sekarang Bang Putra berarti bersikeras tidak mau mengakui bahwa dia ngeroyok sampai kapanpun. Kan pengeroyokan, enggak, dia enggak mengeroyok. Walaupun dengan resiko dia akan dipenjara terus atau divonis nanti akan P21 terus nanti ke pengadilan gitu. Ya, Misalnya ini andai nih. Udah lu ngaku aja deh. Lu ngeroyok, tapi nanti gua akan cabut laporan. nah banyak juga sih yang masuk berita gitu. Bang Putra akan gini nggak? Ikutin nggak? Nggak mau. Sampai kapanpun dia tidak akan mengakui walaupun itu akan membebaskan dia. Oke, itu prinsip, that's the prinsip dan punya harga diri berarti. Salut. Sekarang kita akan ngomong berdua nih. Ditinggal suami udah 60 hari lamanya yang biasanya berdua terus. Apa yang dipikirin Mbak Septi sekarang? Sedih. Saya kan seorang introvert ya Mas. Iya. Susah ngomong sama orang. Iya. Nah sekarang saya harus mewakilin suami saya, ketemu orang, ketemu kliennya, Iya. ketemu teman-temannya. Itu kayak canggung. Jadi aku biasanya Bang Putra nih yang ngomong. Sekarang aku harus menggantiin posisinya dia, itu berat. Karena nggak biasa dan harus jadi sosok ayah juga. Nggak ada ayahnya. Yang paling berat ya ketika anak-anak nanyain ayahnya mana. Apa jawaban ke anak-anak? Kerja. Nah, sampai Asifah bilang, kok ayah lama banget kerjanya gitu. Iya. Soalnya pinter kan. Iya, ayah cari uang yang banyak buat kakak gitu. Nah terus saya bilang, kakak nggak mau uang, kakak mau ayah. Dia nggak peduli uang tapi mau ayah. Rasanya apa Mbak waktu anak bilang begitu? Sedih, nangis. Terus sampai mereka sakit. Tiga-tiganya sakit, tapi beda hari. Aisyah sakit 4 hari, Khalid juga dalam sebulan itu 2 kali sakit. Minggu nih sakit, besok sakit lagi. Karena nyari ayah. Jadi pas dia sakit itu aku ajak Khalidnya ketemu ayahnya. Oke, Khalid nggak nanya ini di tempat apa? Enggak, cuman pas ketemu ayahnya dia malu-malu gitu.
kayaknya mungkin nggak kelihatan kayak biasanya ya. Iya, ya pasti anak ayah juga bingung mesti gimana nih saya sama anak saya gitu kan. Bang Putra sendiri pernah cerita nggak apa rasanya di dalam? Ya nggak enak, nggak ngapa-ngapain. Tapi dia bilang gini, tapi banyak hikmah dari ini semua Bunda. Apa katanya? Mungkin ayah lagi dititipin di sini untuk ngebantu orang-orang ini. Jadi banyak tahanan-tahanan di situ yang emang nggak punya uang, nggak punya keluarga. Jadi pas aku kesana, Bunda bawain uang ya, kayak gitu. Nah tahanan-tahanan itu dikasih duit sama dia. Karena kan harus bayar ini, kan ada bayar-bayar gitu juga. Terus dikasih sampai ada yang bilang, makasih ya Pak Pi, dia bilang gitu. Aku seumur-umur di sini baru kali ini pegang duit. Oh ya. Jadi banyak juga mungkin ayah lagi dititipin di sini buat ngebantu orang ini, dia bilang gitu. Positive thinking berarti. Nah, terus anggap aja ayah lagi pesantren, ibadah ayah jadi lebih bagus di sini, tahajud, sholat, terus mereka yasinan, baca Quran rame-rame. Oke. Sekarang menurut keyakinan Mbak Septia, Bang Putra akan bisa lepas, akan bisa bebas atau tidak? Insya Allah bisa. Kalau ada support doa dan kita percayakan kepada pihak yang berwajib untuk melihat kasus ini dalam kacamata keadilan yang seadil-adilnya, betul nggak? Jangan menutup mata dengan bukti-bukti atau mungkin saksi-saksi lain yang bisa diminta keterangan, betul nggak? Bener nggak sih? Apalagi misalnya di cerita dari Mbak Septi ada saksi Vero Walando, Steffi Zamora yang ngelihat Riko itu dikeroyok, gitu kan? Artinya itu kan sebetulnya ada suatu secara logika nggak nyambung antara Riko yang dituduh ngeroyok, tapi sebetulnya di satu sisi dia yang dikeroyok gitu kan? Nah, pertanyaannya adalah pertanyaan satu lagi, laporan dari Riko dan Bang Putra yang lapor duluan 2 minggu sebelumnya, kemana kok nggak jalan? Orang-orang yang ngeroyok ini kemana gitu kan? Iya, kok nggak terlihat? Nggak terlihat. Nggak kesebut namanya. Ini yang bikin saya penasaran sih, sekuat apa atau sehebat apa orang-orang ini. Harusnya kan oke lah, misalnya Bang Putra ngerasa dia misahin nggak sengaja mukul, masuk penjara. Nah, yang ngeroyok Riko yang sampai bonyok itu masih juga nggak masuk. Kan artinya ini ada sesuatu ketidakadilan. Betul kan, Mbak? Iya. Kalau mau masuk ya masuk semua, ayo diperiksa bareng gitu kan. Diproses bareng. Saya terus terang, Mbak, saya geram sama sesuatu hal yang unsurnya kayak begini, sifatnya kayak begini, suka-suka geram. Sama sesuatu yang sifatnya ketidakadilan tuh suka kesel gitu ngelihatnya. Tapi kita percayakan sama polisi ya. Kita yakin polisi pasti bisa bertindak adil. Percaya sama saya, Mbak. Apalagi ini kalau udah viral, udah semua orang dukung, support ya kan. Kalau emang Bang Putra salah ya harus dia dihukum, tapi harus sesuai dengan bukti-buktinya. Tapi kalau misalnya ternyata yang lain juga salah, ya proses juga dong. Iya. Mbak, saya tertarik sama video klip Terhukum Rindu. Selamat kemarin trending, viewersnya wow. Sampai lagu saya yang Tuti aja udah kalah total. Iya. Kalah telak gitu kan ya. Itu yang nyiptain Bang Putra berarti ya? Bang Putra, karena di dalam kan nggak ada kegiatan. Kalau di luar kan masih bisa kerja. Kalau di dalam mau ngapain lagi? Nulis. Jadi dia curahan-curahan hatinya dituliskan di kertas. Iya. Nah, jadi dia ngirim surat dulu ke aku. Terus karena kalimatnya rata-rata, maksudnya itu kan dari pengalaman ya. Dari pengalaman dan real life yang dia rasain dijadiin karya sama dia. Oke. Terus dia minta tolong Bang Andika bawain lagunya. Andika kangen band. Kata Andika, berat bro, ini lagunya berat. Kenapa dibilang berat? Karena ini tuh bukan lagu, ini tuh curahan hati katanya. Iya. Terhukum Rindu gitu. Berat, susah dia mau nyanyiin itu, dia bilang itu. Tapi karena itu emang udah request, lagu ini emang cocok dibawain sama Bang Andika. Iya. Jadi Bang Andikanya mau. Dan Anji yang produser ini. Iya, Bang Anji yang produserin. Kalimat apa atau sepenggal lirik apa yang paling menyentuh buat Mbak Septia? Tinggallah lebih lama bersamaku. Terus semoga aminku dan aminmu bertemu. Bertemu, iya. Tinggallah lebih lama bersamaku, semoga aminku dan aminmu bertemu. Iya. Oke, deep banget ya. Karena emang dari pengalaman atau yang dia rasain sekarang.
Ada filosofi apa dari musik videonya? Kan keren, ini keren banget nih. Konon kabarnya katanya habis mahal banget itu video klip. Hampir berapa sih, Pak? Hampir 1. 1 miliar. Kita 100 juta bikin video klip nggak nyampe ya? Kita serain sama yang lebih handal dalam itu. Iya. Itu di atas 100 krunya. 100 kru. Artis-artis tuh banyak banget kan? 30 30 artis terlibat di situ. Berapa lama proses pembuatan video klipnya? 1 hari. 1 hari. Minum dulu, Pak. Ada Uya Water. Anjing, siapa tahu ada apa ya kan ya. Iya. Tapi kalau lapar makan Jestik, Mbak. Ada Jestik di sebelah. Iya. Kapan dong PS Store masuk, Mbak? Oh iya. Bisa. Apa momen di video klip itu atau scene video klip yang paling menyentuh menurut Mbak Septia? Di video klip yang pas semua teman-teman artis support Bang Putra. Oh, yang satu-satu gantian itu ya? Ya, ngasih support ke Bang Putra. Yang kedua itu pas momen Andika sama keluarganya ngumpul. Ngumpul, oke. Terus di situ kan ada aku sama Syifa cuman ngeliatin orang ngumpul aja. Pengen flashback bisa kayak gitu lagi. Oke, Andika keluarga ngumpul yang sebelum ditangkap apa yang setelahnya nih? Sebelum dan Yang pas setelah. yang pas Sebelum kan ngumpul. Sebelum ngumpul, habis itu kan ada orang dobrak pintu gitu kan, ya kan? Oh, Ya. Mas Boya nonton. Nonton dong, saya mah nonton. Oh, iya, Mak- siap. keren banget. Jadi Keren. setiap itu ada filosofinya kenapa kita pilih singa, karena singa itu seorang pemimpin. Pemimpin itu pemimpin dalam keluarganya, Oke. pemimpin perusahaannya. Terus ada nomor pintu tuh nomor 18. Apa artinya? Nomor kamarnya Bang Putra yang sekarang, Nomor sel. Oke. nomor selnya, nomor rumah 18 dan kita nikah di tanggal 18. Bisa begitu ya, sama ya. Nomor rumah 18, Nomor kamar 18. nikah tanggal 18. Wow. Hebat. Ternyata Siapa tahu keluar dari penjara nanti Bang Putra jadi orang terkaya nomor 18 di Indonesia. Masya Allah, amin. 17-nya saya lah. Saya nggak 17, 19 saya lah di bawah Bang Putra nggak apa-apa. Ya tapi semua ada hikmah di balik semua masalah ya kan. Oke, saya doakan semoga semua baik-baik aja. Amin. Everything is gonna be okay. Insya Allah ada perdamaian dari pihak pelapor. Ya karena menurut saya kalau di masalahnya panjang, masalah ini akan merembet kemana-mana. Percaya deh. Pihak-pihak yang tadi ngeroyok Riko segala macam harus diproses. Ini belum banyak yang bersuara. Kalau udah ada yang bersuara, ini bisa panjang. Mendingan damai, selesai, nggak ada masalah panjang lagi, bener nggak Mbak? Pengen Kan enak damai. damai, udahlah. Toh kita lihat Mbak Septi dan Mbak Putra, Mas Putra ini orang yang tidak arogan, tidak nantangin, tidak ayo lo gitu kan, mau datang ke keluarga untuk minta maaf atau menyelesaikan masalah gitu kan. Iya, Bang Putra bilang minta maaf, mau sujud pun nggak apa-apa Bunda. Dia Tuh. bilang. Sujud tapi bukan berarti mengakui bahwa gue ngeroyok kan. Minta maaf. Gue minta maaf kalau ada Damai lah, kesalahan. iya. Iya. Itu yang penting. Mbak Septia, terima kasih. Sama-sama Mas Uya. Tetap tabah dan sabar, tetap tersenyum. Anak-anak jangan ngelihat kalau ibunya lagi murung karena nanti takutnya psikologi dan mental anak jadi Iya. ke bawah. Salam buat Mas Putra, semoga bisa cepat keluar dari sel ya. Amin. Oke. Guys, silakan komen di bawah ini apa komentar kalian. Berpikirlah kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.